Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kimia farmasi kelas 11 mengenai senyawa siklik. Nah, senyawa hidrokarbon di alam terdiri atas senyawa dengan rantai terbuka atau yang lebih dikenal dengan senyawa alifatik, itu seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Dan senyawa hidrokarbon dengan rantai tertutup itu dinamakan senyawa siklik. Senyawa siklik ini terbagi menjadi dua, ada homosiklik dan heterosiklik. Jika di dalam rantai karbon tertutup itu hanya mengandung karbon, maka termasuk dalam golongan homosiklik. Tetapi jika di dalam rantai karbon tersebut terdapat senyawa lain, seperti misalnya atom nitrogen, oksigen, dan belerang, maka itu dinamakan heterosiklik. Nah, rantai karbon yang hanya terdiri dari atom karbon itu tadi terbagi menjadi dua, yaitu alisiklik dan aromatik. Pada senyawa alisiklik itu terbagi dua lagi menjadi sikloalkana dan sikloalkena. Sikloalkana itu jika terdiri dari hanya rangkap satu, dan sikloalkena itu jika terdiri dari rangkap dua. Nah, rangkap satu dan rangkap dua ini kan ditentukan oleh jenis ikatannya, jenuh atau tidak jenuh. Untuk sikloalkana itu tersusun dari ikatan jenuh atau rangkap satu itu tadi, dan sikloalkena ini rantai sikliknya tersusun oleh ikatan tidak jenuh. Sedangkan untuk aromatik, contohnya adalah benzen, di sini ikatan rangkap dua seperti sikloalkena, tetapi ikatan rangkap dua ini terkonjugasi atau terjadi secara berseling. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai senyawa siklik. Untuk lebih jelasnya, pertama kita akan membahas mengenai sikloalkana. Nah, berikut kita bahas mengenai senyawa siklik, alisiklik. Yang pertama itu adalah sikloalkana. Kita ulang kembali, alisiklik tadi adalah senyawa karbosiklik yang mengandung satu atau lebih cincin karbon. Untuk sikloalkana, itu adalah senyawa hidrokarbon yang tersusun oleh ikatan jenuh membentuk siklik atau cincin. Contohnya bisa kita lihat, ada siklopropana, siklobutana, dan siklopentana. Pada setiap sudut ini adalah atom C. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini CH3, CH3. Nah, jika digambarkan lengkap, itu adalah seperti ini. Jadi setiap sudut itu adalah atom C. Jika memiliki 3 atom C, maka itu adalah propana. Kemudian karena membentuk siklik maka dinamakan siklopropana. Kemudian contoh lainnya siklobutana memiliki 4 atom C dan siklopentana memiliki 5 atom C, dan seterusnya. Ibu harapkan kalian sudah memahami mengenai jumlah nama penamaan dari beberapa atom C sesuai dengan jumlahnya. Kemudian kita ke tata nama sikloalkana. Nah, didasarkan pada nama alkana sesuai dengan jumlah atau karbon dalam cincinnya diberi awalan siklo. Kemudian jika memiliki cabang, alkil atau gugus fungsional, pemberian nomor pada cabang dilakukan sehingga cabang memiliki nomor sekecil mungkin. Silakan kalian perhatikan contoh nomor 1. Nah, di situ ada cabang CH2, CH3, dan CH3. Masih ingat, untuk CH2, CH3 ini adalah etil, kemudian CH3 ini adalah metil. Ibu harap kalian sudah mengerti mengenai penamaan alkil seperti itu, mengenai berdasarkan jumlah atom C-nya. Nah, di sini untuk penomoran seperti aturan B, jika memiliki cabang, pemberian nomor pada cabang dilakukan sehingga cabang memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, di sini kan ada etil dan metil. Kemudian kalian lihat abjadnya, sesuai abjad. Antara etil dan metil, abjadnya kan lebih dulu etil, kemudian baru metil. Maka kalian beri nomor 1, 2, 3. Kenapa ke sini bukan ke sini? Karena di sini 1 ada cabang, 2 ada cabang, 3 kan tidak ada cabang, jadi tidak boleh 1, 2, 3, tidak boleh seperti itu. Nah, jadi di sini penamaannya itu adalah 1 etil, 2 metil, kemudian 3 atom C sebagai rantai utama itu kan adalah propana.
tambahkan awalan siklo, maka namanya adalah 1 etil 2 metil siklopropana, bukan 2 etil 1 metil siklopropana. Kemudian untuk contoh nomor 2. Nah, di sini kan jelas karena di cabang cuma ada 1, maka di sini adalah nomor 1. Karena ada 2 metil, jadi 1,1 diberi awalan di karena ada 2 menjadi 1,1 dimetil siklopentana. Nah, kemudian untuk contoh nomor 3. Di sini ada etil, ada metil, ada 2. Nah, jika ada metil 2, maka diberi awalan di. Nah, di sini kenapa bukan etil dulu nomor 1 dan metil nomor 2? Nah, ini adalah kondisi yang berbeda. Jadi kalian harus ingat, jika ada 2 cabang yang sama, maka itu diberi nomor lebih kecil. Seperti di sini kan metil ada 2. Maka mulailah penomoran dari rantai yang mengandung metil ini tadi. Jadi di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Yang pasti ini harus kalian kondisikan. Kenapa ke sini bukan ke sini? Karena kan kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5. Etil adalah nomor 5, sedangkan di sini kan lebih dekat 1, 2, 3. Makanya namanya adalah 3 etil 1,1 dimetil sikloheksana karena ada 6 atom C di rantai utamanya. Nah, itu tadi untuk sikloalkana. Kemudian kita lanjutkan sikloalkena. Sikloalkena ini adalah senyawa alisiklik dengan ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap 2. Contohnya bisa kalian lihat di gambar. Siklopentena karena ada 5 atom C di rantai utamanya dan ada rangkap 2. Jadi siklopentena. Kemudian 6 sudut atau 6 atom C itu sikloheksana. Kemudian yang ini, untuk ini kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penomoran untuk rangkap itu adalah di sebelah kiri dari rangkap. Jadi ini rangkap 2 milik si nomor 1, bukan milik nomor 2 ya. Jadi penomoran untuk rangkap itu di sebelah kiri dari rangkapnya. Ini di sini berarti di sini 1 rangkap itu adalah milik si 1. Kalau yang ini rangkapnya adalah milik 4, bukan milik si 5. Makanya namanya adalah 1,4 sikloheksa-diena. Ada di karena ada 2 rangkap. Mengerti ya? Harap mengerti. Nah, untuk tata nama sikloalkena. Tata nama sikloalkena ini sama seperti sikloalkana, hanya tambahannya atom karbon dengan ikatan rangkap itu harus memiliki nomor sekecil mungkin. Jadi secara sederhananya itu kalian bisa mengingat, jika di sana ada ikatan rangkap maka berilah nomor 1 pada ikatan rangkap tersebut. Nah, ini contohnya kalian perhatikan. Di sini ada ikatan rangkap dan ada gugus metil. Maka kalian nomori ikatan rangkap terlebih dahulu dengan nomor 1. Ingat ya, penomoran ikatan rangkap itu adalah di sebelah kiri dari ikatan rangkapnya. Berarti di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk penamaannya dahulukan cabang. Jadi 4 metil 1 sikloheksana. Kemudian untuk contoh nomor 2. Ada gugus OH. Gugus OH itu adalah gugus hidroksi. Ada 2 gugus OH di sana. Nah, untuk penomoran sama, berilah nomor 1 dari ikatan rangkap. Untuk arahnya misalkan ke sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sama kan? Berarti mau ke kiri atau ke kanan itu nanti namanya akan sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 atom C, berarti nama karbon utamanya itu adalah
siklopentena. Untuk dihidroksi berarti 3,4 dihidroksi 1 siklopentena. Nah, ini untuk tata nama nomor 2. Nah, jadi itu tadi untuk sikloalkana dan sikloalkena. Supaya kalian lebih mudah memahami, maka kita coba dengan latihan soal. Ini ada 5 latihan soal, silakan kalian catat di buku catatan kalian dan coba beri nama. Kalian utak-atik sehingga penomorannya itu rantai yang memiliki cabang itu memiliki nomor sekecil mungkin. Jika memiliki rangkap 2, maka rangkap 2 itu memiliki nomor sekecil mungkin. Putar yang paling mendekati dengan cabang berikutnya. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 ini kan sama, CH2, CH2, CH3. Nah, ini sama-sama memiliki 3 atom C. Tapi kalian jangan lupa dua nomor ini memiliki nama yang berbeda. Jika lantai lurus itu namanya beda, jika cabang seperti ini pun beda. Masih ingat ya? Kalau lurus ini propil, kalau seperti ini adalah isopropil. Nah, kemudian untuk nomor 5. Nomor 5 ini ada 4. Jika dia rantai lurus, maka itu adalah butil. Tetapi jika seperti ini, kalian lihat. Atom C yang terikat langsung kepada gugus sikliknya, itu mengikat berapa atom? Seperti pembelajaran sebelumnya. Jika mengikat 1 atom C, maka itu adalah atom primer. Jika mengikat 2 atom C, berarti ini adalah sekunder butil. Jika nanti ada C di sini, dia mengikat 3 atom C, maka berilah awalan tersier dan seterusnya. Nah, jadi diingat ya. Silahkan kalian beri tata nama untuk contoh berikut. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.